Bab 150, Kunjungan Samping Tempat Tidur, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pemakaman Doines diadakan dengan sangat tenang sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah pemakaman untuk seorang penatua yang telah hidup sampai 120 tahun. Biasanya, untuk pemakaman tokoh terhormat seperti Doines, tidak aneh bahkan jika semua cabang agunan Leonhard, pejabat asing terkemuka, dan bahkan Kaisar Kill hadir secara pribadi sebagai pelayat. Namun, Doines secara khusus menyebutkan dalam surat wasiatnya bahwa dia tidak menginginkan pemakaman akbar dan memilih upacara yang lebih sederhana yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga yang saat ini berada di Kastil Singa Hitam. Eugene tidak dapat menghadiri pemakaman karena kondisi fisiknya, tetapi dia masih bisa berbaring di dekat jendela dan melihat prosesi pemakaman. Semua orang mengenakan pakaian formal berwarna gelap saat mereka berjalan menyusuri prosesi berbendera. Meskipun itu bukan kematian yang mulia, para tetua dan semua singa hitam yang hadir masih berduka atas meninggalnya singa putih abadi yang dihormati, yang telah memerintah kastil selama beberapa dekade. Kapten Ksatria Singa Hitam membawa peti mati hitam. Doines akan dimakamkan di makam singa hitam di belakang kastil. Meski tidak bisa ikut dalam prosesi tersebut, Eugene juga menyampaikan belasungkawa kepada Doines. Meskipun dia tidak sepenuhnya menjatuhkan situasi ini pada dirinya sendiri, pada akhirnya, Doines meninggal karena dia tidak membesarkan anaknya. Tidak, cucunya, iya. Petik 2. Sepertinya mendidik anak-anakmu tidak pernah berjalan sesuai keinginanmu. Eugene melihat keluar jendela dengan wajah bengkak tetapi sekarang bergumam pada dirinya sendiri saat pemakaman berakhir. Aku tidak butuh pendidikan, Mer tiba-tiba berbicara dari keasyikannya dengan mengiris apel di sisi lain tempat tidur. Dia bekerja keras untuk mereproduksi irisan apel berbentuk kelinci yang telah diukir Genos untuk mereka. Namun, itu tidak berjalan dengan baik. Terlepas dari upaya terbaiknya, tubuh kelinci yang dia buat hancur dan menggumpal, dan telinga mereka tumpul dan tebal. Mer benar-benar ingin membuat kelinci yang licin dan halus seperti yang diukir Genos, tapi... Jika Anda ingin tahu alasannya, itu karena saya sangat sempurna sehingga saya tidak membutuhkan pendidikan apapun, kata Mer dengan bangga. Dasar untuk karakter saya juga mencengangkan. Sejak kecil, Lady Sienna selalu cerdas dan penyayang. Saya tidak yakin tentang hal lain, tetapi sepertinya Anda membutuhkan pendidikan tentang cara mengupas apel, kata Eugene. Lady Sienna mungkin tidak bisa menggunakan pisau belati. Atau pisau buah dengan sangat baik, protes Mer. Aku mungkin berpengalaman dalam teori sihir, tapi aku baru dalam pekerjaan kecil semacam ini. Namun, saya masih tidak membutuhkan pendidikan apapun. Saya bisa belajar sendiri dengan baik. Sepertinya kamu tidak menyadari hal ini, tapi Sienna juga cukup pandai menggunakan pisau, ungkap Eugene. Mendengar kata-kata ini, pisau buah jatuh dari tangan Mer. Matanya terbuka lebar, dan dia menatap Eugene seolah dia menerima kejutan besar. Mer berteriak tanpa kata. Bukankah konyol untuk percaya bahwa seorang penyihir hanya bisa mengayunkan tongkat? Aku tidak yakin tentang seorang penyihir yang perannya hanya tinggal di belakang selain merapal mantra, tapi medan perang di zaman kita benar-benar berantakan. Saat dia menarik ingatannya dari 300 tahun yang lalu, Eugene melanjutkan, Anise cukup pandai memecahkan kepala dengan gada. Dan Sienna menggunakan belati yang bisa dia sembunyikan di sakunya. Petik 2. Maksudmu dia menyerahkan Akasha untuk menggunakan belati? Mer bertanya dengan tidak percaya. Kamu sudah melihatnya dengan baik, jadi kamu seharusnya sudah tahu kenapa. Desain Akasha agak buruk jika Anda ingin menggunakannya sebagai senjata, bukan tongkat sihir. Apa yang terjadi jika kamu mematahkan hati naga karena ayunan yang ceroboh? Eugene mengingatkannya. Meskipun bukan berarti dia tidak pernah menyarankan untuk menggunakan Akasha sebagai senjata. Jika kamu khawatir tentang Dragon Heart yang hancur, kamu bisa merapalkan mantra penguatan padanya. Mengapa kamu membuat keributan tentang keputusanku untuk menusuk lawanku dengan belatiku bukannya mengayunkan tongkatku? Tidak, sial, kau hanya seorang penyihir sejak awal. Anda harus diam-diam tetap di belakang layar melakukan sihir Anda. Mengapa Anda harus maju ke depan dan menggunakan belati alih-alih menggunakan sihir? Aku sepenuhnya mampu melindungi lawan dan menusuknya dengan belatiku, jadi jangan. Hamel, apakah kamu benar-benar mengkhawatirkanku? Saya tidak khawatir. Saya tambah bingung. Kau khawatir aku bertarung di depan bukannya tetap di belakang di tempat yang aman, bukan? Maksudku, jika kamu seorang penyihir, kamu harus tahu tempatmu dan tetap terjepit di belakang. Hehehe, terima kasih atas perhatianmu. Maksudku, tidak perlu untuk itu, tapi, kamu. Kamu mengkhawatirkanku secara khusus, iya. Seperti yang baru saja Anda katakan, saya kira saya harus tahu tempat saya. Tidak, seperti yang kubilang, aku tidak khawatir. Sienna memang memiliki alasannya sendiri untuk menikam musuh dengan belati. Salah satu mantra tertua yang digunakan, kutukan, bukan hanya mantra ilmu hitam, itu juga memiliki varian sihir umum. Kondisi untuk casting kutukan versi sihir hitam sederhana dibandingkan dengan kekuatannya, tetapi banyak kondisi yang diperlukan untuk versi generik kutukan untuk dilemparkan dengan benar. Di antara kondisi tersebut, yang terpenting adalah darah dan daging musuh. Setiap kali Sienna mengayunkan belati terkutuknya di garis depan party, itu telah melemahkan semua monster dalam pertempuran. Namun,
Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk itu? Eugene telah bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama beberapa kali selama kehidupan sebelumnya. Meskipun mereka telah melihat cukup banyak manfaat dari penggunaan kutukan Siena selama pertempuran dengan sekelompok besar musuh, bukankah itu masih jauh lebih efektif untuk menyerang musuh dengan mantra skala besar yang dilemparkan dari belakang party daripada datang ke depan dan mengayunkan belati? Mulai sekarang, berhentilah maju. Aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Jika kamu akan keluar seperti itu, setidaknya pergi dan tetap di sisi Molon daripada datang kepadaku. Mengapa Anda terus bermain-main di dekat saya? PP bermain-main. Kamu bangsat. Kamu menjadi beban, jadi mundurlah sedikit. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu busuk, Hamel. Kata-katamu agak kasar. Kenapa kalian semua memihak Siena? Dialah yang terus datang untuk mengacau denganku. Itu karena Siena juga ingin menjagamu. Itu karena aku ingin menaruh belati di punggungmu, bajingan. Iya, bagaimanapun juga, tidak seperti yang kamu duga, Siena juga sangat ahli dengan belati, Eugene menegaskan. Petik 2. Aku juga pandai menusuk sesuatu dengan belati, desak Mer dengan keras kepala. Menyipitkan matanya, Mer memegang pisau buah dengan dua tangan. Kemudian dia mulai menusuk ke udara kosong seolah mencoba memamerkan keahliannya. Eugene tidak mematahkan semangatnya dan hanya menyaksikan Mer menusuk ke udara dengan belatinya dengan perasaan menonton seorang anak dalam pertunjukan bakat. Dia bahkan memberinya beberapa saran, jika kamu menusuk seperti itu, bilahnya tidak akan meresap. Kamu perlu sedikit lebih banyak sudut, begitu saja, dan menambah beban ke dalamnya. Hanya duduk di sana menonton ini sudah cukup untuk membuat tubuh Eugene berkedut tak sabar. Dia telah berbaring di tempat tidur selama 3 hari penuh. Karena dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena rasa sakit yang berkepanjangan, dia merasa bosan. Eugene sangat bosan sehingga dia bahkan merindukan Christina, yang pergi untuk menyelidiki kerajaan suci. Dia mungkin tidak sebagus Anise, tapi dia cukup pandai melakukan keajaiban. Jika Christina ada di sini, bukankah tubuh saya akan segera membaik? Sambil dengan sedih memikirkan pemikiran seperti itu, dia terus mengajari Mer beberapa teknik belati. Pintu tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Tidak banyak orang di kastil ini yang tanpa pikir panjang menerobos masuk ke kamar Eugene seperti ini. Apakah kamu mencoba melakukan sesuatu hanya karena tubuhku saat ini dalam kondisi buruk? Eugene bertanya ketika dia memberikan cemberut ke samping pada Qian, yang sekarang berdiri di ambang pintu Eugene. Kamu harus mengetuk sebelum masuk, dasar bajingan busuk. Segera setelah saya menjadi lebih baik, saya pasti akan mendidik Anda kembali dalam aturan etiket. Kami bersaudara, jadi mengapa? Qian menggerutu, bahkan saat dia perlahan melangkah mundur dan menutup pintu di belakangnya. Ketuk-ketuk. Mer terkikik dan berhenti memainkan belatinya saat Qian mengetuk dan membuka kembali pintu. Petik 2. Apakah kamu mencoba untuk membesarkan familiarmu sebagai seorang pembunuh? Qian bertanya dengan ekspresi tidak yakin saat dia menoleh untuk melihat Mer. Cara dia memegang belati itu di tangan mungilnya. Qian terbatuk dan melanjutkan, itu sebenarnya terdengar seperti ide yang cukup cerdas, tapi jika memungkinkan, mungkin kamu harus mempertimbangkannya kembali. Saya pikir ibu saya tidak akan menyukai ide itu. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya merasa sangat nyaman dengan itu. Berhentilah bicara omong kosong. Bagaimana tubuhmu? Tanya Eugene. Tidak apa-apa, jawab Qian sambil mengangkat bahu. Meskipun memalukan, aku harus mengakui bahwa luka yang aku derita selama pertarunganku tidak terlalu serius. Tapi bagaimana dengan kepalamu? Dari apa yang bisa kukatakan, sepertinya tidak ada masalah. Saat dia mengatakan ini, Qian masuk ke kamar. Eugene menoleh untuk melihat Gargit dan Desra, yang dengan santai mengikuti di belakang Qian. Dan apa yang kalian berdua lakukan di sini? Eugene bertanya kepada mereka. Kami datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih, jawab Gargit sambil melenturkan otot dadanya. Bahkan Desra, yang membungkuk di samping Gargit, menundukkan kepalanya dalam-dalam setelah ragu-ragu beberapa saat dan berkata, jika bukan karena kamu, kita semua bisa mati di sana, jadi. Sejak kapan orang mulai datang untuk berterima kasih dengan tangan kosong? Eugene bertanya dengan memiringkan kepalanya. Dia hanya mengatakan ini sebagai lelucon, tetapi seolah menunggu sinyal ini, Gargit merogoh saku tebal dan mengeluarkan ramuan. Gargit mulai berbicara, revolusioner keluarga kami. Hanya untuk Eugene memotongnya, baiklah, baiklah. Saya akan menyimpannya untuk digunakan nanti, jadi tinggalkan saja di atas meja di suatu tempat. Aku belum menyiapkan sesuatu yang istimewa, tapi aku tidak akan melupakan bantuan ini selama sisa hidupku. Desra berbicara ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Haruskah dia setidaknya mencoba menawarkan hadiah uang tunai? Tapi berapa banyak yang harus dia berikan untuk menyelamatkan hidupnya? Apakah ada artinya memberikan uang kepada keluarga utama, yang sudah mendapatkan begitu banyak uang sehingga sebagian besar mungkin hanya membusuk? Atau mungkin dia bisa mencoba membayarnya dengan harta berharga lainnya? Sementara Desra tenggelam dalam pikirannya sendiri, Qian mendengus. Jika kamu sudah selesai mengucapkan terima kasih, kenapa kamu tidak keluar sebentar? Saya perlu berbicara serius dengan saudara laki-laki saya tentang kejadian terbaru ini. Eugene,
Anda harus mengikuti petunjuk saat mengonsumsi suplemen, Gargit memohon sebelum pergi. Jangan serakah dan mengambilnya sendiri. Pastikan untuk meminta bantuan saya. Petik 2. Eugene menghela nafas, seperti yang saya katakan, saya akan menggunakannya nanti. Setelah Gargit dan Dezra pergi, Qian menghela nafas panjang dan duduk di sofa dekat tempat tidur Eugene. Petik 2. Tubuhmu benar-benar baik-baik saja, kan? Qian bertanya dengan prihatin. Aku bilang tidak apa-apa. Saya harus menjadi lebih baik setelah beberapa hari atau lebih. Eugene menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh sambil menatap wajah Qian secara terbuka. Konten iklan. Kakaknya yang sombong dan egois ini sepertinya tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan semua perasaan yang tersisa di hatinya dan hanya bisa mengungkapkannya melalui cemberut di bibirnya. Eugene tidak memiliki niat untuk mencoba dan bersimpati dengan kebingungan dan kecemasan yang pasti dirasakan Qian, tetapi dia masih membuka mulutnya untuk menawarkan setidaknya sedikit kenyamanan. Apa masalahnya? Dia bertanya. Qian hanya diam. Kita bersaudara, bukan? Itu mungkin tidak akan terjadi dalam hidup saya, tetapi jika saya pernah ditawan secara memalukan seperti Anda. Tidakkah Anda akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan dan mencoba menyelamatkan saya tanpa bola-bali? Apakah Anda bisa atau tidak? Eugene bertanya secara hipotetis. Itu tidak memalukan, Qian meludah saat bahunya membungkuk karena malu. Aku hanya ceroboh. Aku juga sangat tertekan karena Ciel baru saja ditangkap oleh mereka. Tentu saja, memang begitu, Eugene menyetujui dengan setengah hati. Aku tidak tahu kalau Eward akan segila itu, bantah Qian. Aku hanya berusaha melakukan tugasku sebagai pewaris keluarga utama. Aku ingin menyelamatkan Ciel dan menghukum Eward, yang telah menjadi gila. Tetapi untuk berpikir bahwa Hector dari semua orang akan berkolaborasi dengan Eward. Jika aku tidak dibuat bingung oleh Hector yang menyerangku, aku pasti bisa menyelamatkan Ciel tanpa bantuanmu. Betulkah? Eugene bertanya dengan skeptis ketika sudut mulutnya melengkung ke atas dengan senyum licik. Menyadari bahwa Eugene menatap tepat ke arahnya dengan ekspresi tidak percaya yang mencolok, Qian mengunyah bibirnya dengan malu sebelum menghela nafas panjang. Tidak, aku tidak bisa, aku Qian. Seorang diri, aku tidak akan memiliki sarana untuk menyelamatkan Ciel dan menghentikan Eward. Memang benar aku ceroboh dan tertekan, tapi, pada akhirnya, itu semua hanya alasan. Selama kamu menyadarinya, kata Eugene, menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan. Lagi pula kau tidak lumpuh. Anda berhasil bertahan hidup dengan selamat. Maka semuanya baik-baik saja. Anda hanya harus mengakui kesalahan Anda dan berbuat lebih baik lain kali sehingga hal seperti ini tidak terjadi. Petik 2. Aku tahu, Qian menerima dengan cemberut. Eugene memperingatkannya, mulai sekarang, segalanya akan menjadi sangat sulit bagimu. Dengan dampak sebesar kejadian ini terhadap keluarga utama, Anda harus melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi sebagai patriark berikutnya. Anda mengerti apa yang saya katakan, bukan? Anda perlu berlatih lebih keras dan menjadi lebih kuat, atau Anda ingin dipukuli kemanapun Anda pergi. Saat Qian diam-diam mendengarkan pidato Eugene, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan benih keraguan muncul di dalam dirinya. Kata-kata Eugene benar, dan tidak ada yang perlu dibantah. Tapi apakah nasihat ini benar-benar sesuatu yang harus keluar dari mulut seorang saudara yang seumuran dengannya? Qian terkutuk. Bajingan, saya tahu Anda benar, tetapi apakah Anda benar-benar perlu berbicara dengan saya seolah-olah Anda adalah orang tua? Eugene menepis penghinaan itu. Bukankah itu hanya karena pikiranku jauh lebih dewasa darimu? Saudaraku, mungkinkah usia mentalmu masih tertahan di usia 13 tahun? Qian tidak menanggapi dan hanya cemberut bibirnya. Dia duduk seperti itu di sofa selama beberapa detik, menggenggam dan melepaskan tangannya, lalu dia perlahan mengangkat pandangannya untuk menatap Eugene. Dengan ragu, Qian mengusulkan, karena hal seperti ini terjadi, kenapa kamu tidak menjadi patri saja? Apakah kamu mencari pemukulan? Eugene memotongnya dengan geraman. Baiklah, aku mengerti, jadi jangan marah. Qian segera mundur, ekornya melingkar di antara kedua kakinya saat dia menghindari kontak mata. Petik 2. Aku mendengar beberapa berita dari para tetua tadi. Ayah akan datang ke Kastil Singa Hitam paling lambat 2 hari lagi. Master Menara Merah dan Master Menara Putih juga akan datang ke sini pada saat yang sama, lapor Qian. Tapi kenapa? Eugene hendak menanyai Qian secara refleks, tetapi dia berhasil menelannya kembali. Tidak sulit menyimpulkan alasan mereka datang ke sini. Untuk memahami kebenaran di balik situasi ini secara lebih menyeluruh, klan Leonhard membutuhkan bantuan dari Archwaizards ini. Eward telah mati, dan lingkaran sihir yang dia gambar telah tersapu selama pertempuran sengit mereka. Namun, Eugene dapat mengingat dengan tepat seperti apa lingkaran sihir itu. Dia hanya melihatnya sekilas, tetapi Akasha mengizinkan Eugene untuk menyimpan semua lingkaran sihir yang pernah dia lihat di dalam kepalanya. Eugene juga bukan satu-satunya yang mengingatnya, Mer juga telah menghafalnya. Selain itu, ada juga roh kegelapan. Master Menara Putih, Melkith Elhaya, adalah pemanggil roh terbaik pada masanya. Meskipun dia tidak membuat kontrak apapun dengan roh kegelapan, tidak ada ahli yang lebih hebat dari Melkith dalam hal roh. Faktanya, hal terbaik adalah memanggil Master Menara Hitam, tapi tidak mungkin Kastil Singa Hitam akan menyambut kehadirannya.
Karena ilmu hitam telah terlibat dalam insiden ini, mereka tidak punya alasan untuk menginginkan lebih banyak lagi penyihir hitam terseret ke dalam ini. Bagaimana dengan Kekaisaran Suci? Eugene bertanya sambil memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Dengan Master Menara Merah dan Master Menara Putih, mereka akan memiliki lebih dari cukup ahli dalam hal sihir dan roh, tetapi menurut pendapat Eugene, mereka juga membutuhkan bantuan Kerajaan Suci untuk menyelidiki jejak sihir hitam. Petik 2. Kami mengirim undangan ke asisten Uskup Kirstina, tetapi tampaknya dia terpaksa menolaknya karena terlalu sibuk. Sebaliknya, seorang inkuisitor akan mengunjungi kita. Seorang inkuisitor? Ya, Eugene mengingat inkuisitor yang dia temui 300 tahun yang lalu. Mereka adalah pemburu yang melacak dan menghapus setiap jejak ilmu hitam, para fanatik yang bahkan lebih percaya pada Tuhan mereka daripada siapapun di Kekaisaran Suci. Ini adalah sekelompok orang yang, saat berburu penyihir hitam, bisa jadi lebih kejam daripada penyihir hitam paling kejam. Petik 2. Mereka cukup ahli, aku Eugene sambil berpikir. Mereka tidak dapat memberikan keajaiban sekuat Christina, tetapi mereka pasti lebih berguna daripada Christina dalam hal melacak ilmu hitam. Tapi kenapa Ciel tidak ikut denganmu? Tanya Eugene setelah terlambat menyadari ketidakhadiran Ciel. Dia telah melihat mereka berdua berdiri bersama selama prosesi pemakaman sebelumnya, tetapi aneh bahwa Ciel tidak menemani Qian ketika bahkan Gargit dan Dezra memilih untuk berkunjung. Yah, aku memang menyuruhnya ikut denganku, kata Qian sambil mendecakkan bibirnya. Tapi Ciel bilang dia akan datang sendiri nanti. Tapi kenapa? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Ciel menatap pantulan dirinya di cermin. Dia mengenakan seragam pakaian yang berwarna hitam pekat dari atas ke bawah. Itu adalah seragam prestisius Black Lions, tapi dia masih merasa pengap melihat semua kancing baju di bawahnya tertata rapi. Pemakaman telah usai, tidak masalah bahkan jika dia berganti pakaian. Namun, dia tidak bisa langsung berubah begitu saja. Dia perlu menguatkan tekadnya. Ini akan menjadi pertama kalinya dia mengambil bagian dalam kunjungan samping tempat tidur. Pria yang sangat kuat dan biadab itu saat ini terkurung di tempat tidur, bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Ini adalah kunjungan samping tempat tidur pertamaku, tapi mungkin juga yang terakhir, Ciel mengingatkan dirinya dengan tegas. Meskipun sebagian besar lemari pakaian Ciel terdiri dari seragam pakaian dan pakaian latihan, masih ada beberapa pakaian lain yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Sebagian besar adalah pakaian yang dia terima sebagai hadiah ulang tahun. Dia bermaksud untuk memakainya jika dia perlu pergi ke pesta, tetapi tidakkah dia boleh mengenakan salah satu dari pakaian ini untuk memperingati kunjungannya yang pertama, dan berpotensi terakhir, di samping tempat tidur. Ciel membayangkan sebuah suara bertanya padanya, kamu gila. Tentu saja, bajingan kasar itu mungkin mengatakan hal seperti itu begitu dia melihatnya dengan pakaian mewah, tapi itu tidak masalah. Sebenarnya, Ciel sebenarnya ingin membuat Eugene bingung dengan melakukan hal ini dan semoga meredakan suasana suram saat ini melalui pertukaran lelucon. Petik 2. Baiklah, kata Ciel, setelah mengumpulkan tekadnya. Kemudian dia mulai dengan mantap membuka kancing di seragam bajunya. Setelah melepas pakaiannya, dia berjalan ke lemari pakaiannya dan berdiri di depannya. Kemudian dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk memilih apa yang akan dikenakan. Dia membutuhkan sesuatu yang tidak terlalu boros. Tidak seperti gaun ini, misalnya. Kenapa dada dan punggungnya dipotong sangat rendah? Ciel ragu-ragu. Petik 1. Jika aku memakai ini. Setelah membayangkan ekspresi kusut di wajah Eugene yang membuatnya tampak seperti baru saja menelan kotoran, Ciel mencibir pada dirinya sendiri. Meskipun melihat ekspresi seperti itu pada dirinya juga akan lucu, dia tidak ingin mengenakan gaun gila ini hanya untuk mendapatkan reaksi seperti itu. Aku akan pergi nanti, janji Ciel pada gaun itu. Setelah membuat catatan mental cepat tentang gaun itu, Ciel kembali mengobrak-abrik lemari pakaiannya. Pada akhirnya, yang dipilih Ciel adalah gaun sederhana dan rapi yang tidak terlalu mewah. Ciel menepuk-nepuk kerutan di roknya dengan tangannya, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Sudah lama sejak Ciel terakhir memakai rok. Setelah menatap penampilannya selama beberapa saat, tatapannya beralih ke tulang selangkanya yang tidak tertutup. Pria itu selalu berkeliling memakai kalung aneh itu, bukan, kenang Ciel. Kalung itu tampak kuno. Karena tampaknya ada cerita di baliknya, Ciel telah menanyakan detailnya kepada Eugene beberapa kali sejak mereka masih muda, tetapi Eugene tidak pernah sekalipun memberinya jawaban. Ada apa dengan kalung itu? Bukankah itu cantik? Petik 1. Yah, itu cocok untukmu. Apakah Anda ingin saya memberi Anda kalung juga? Yang persis sama, seperti milikku. Sambil membayangkan pertukaran kata-kata seperti itu di dalam kepalanya, Ciel mengobrak-abrik aksesorisnya. Dia telah menerima beberapa kalung sebagai hadiah, jadi dia harus memilih satu yang tidak terlalu mewah dan mirip dengan kalung Eugene. Setelah memilih sebuah kalung bertali dengan beberapa permata kecil, Ciel mengalungkannya di lehernya sendiri. Petik 2. Anting dan gelang akan terlalu berlebihan, kan? Bukannya kita akan pergi ke pesta, Ciel bergumam pada dirinya sendiri. Pemakaman mungkin telah berakhir, tetapi dia tetap tidak boleh mengenakan pakaian yang terlalu berwarna dan mencolok. Gaun yang dipilih Ciel setelah berjuang begitu keras barusan juga merupakan one piece hitam. Baiklah kalau begitu, gumam Ciel.
Dia mengulurkan tangan dan mengubah bentuk rambutnya beberapa kali. Haruskah dia membiarkan ujung rambutnya terurai atau mungkin mengikatnya? Mungkin dia harus mengikatnya di atas bahunya. Tapi tampilan kasual mungkin akan lebih baik. Setelah menyemprotkan parfum yang lembut, persiapannya selesai. Ciel meninggalkan kamarnya dengan senyum puas dan menuju ke suite kamar tempat Yujin menginap. Ciel, apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu jika kamu mengatakan sepatah kata pun. Cian bertemu Ciel dalam perjalanan ke sana dan memanggilnya dengan terkejut, hanya untuk Ciel membungkamnya dengan ancaman dan segera meninggalkannya saat dia menaiki tangga. Tapi Ciel diam-diam berhenti berjalan bahkan sebelum dia mencapai ujung lorong. Genia sedang berdiri di depan pintu kamar Yujin, menghela napas dalam-dalam sambil memeluk buket besar bunga.